Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pulpa. Nama saya Ayla Toyar, NIM 2011111320007. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan jangan lupa memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kenikmatan yang didapatkan. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penyakit glositis. Sebelumnya, kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menjabarkan materi ini. Lalu, materi ini akan dilanjutkan kepada teman saya, Mutia. Perkenalkan, nama saya Mutia Inayhianwarti dengan nomor induk mahasiswa 2011111220005. Saya berasal dari kelompok 4 Pulpa. Izinkan saya menyampaikan materi pada bagian pertama, yaitu definisi dari penyakit glositis. Glositis atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai radang lidah adalah kondisi di mana lidah mengalami pembengkakan dan mengalami perubahan warna menjadi lebih merah. Keadaan ini mampu memicu penyumbatan pernapasan jika status dari penyakit tersebut meningkat menjadi lebih parah. Glositis seringkali ditemukan pada pasien dengan status sosial menengah ke bawah, pasien kurang gizi, pecandu alkohol, pasien usia lanjut, pasien dengan gangguan kekebalan, dan pasien dengan riwayat pemasangan gigi palsu. Kepada penyampai materi berikutnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Selviana Novianti Maharani dengan NIM 2011111320024. Saya dari kelompok 4 yaitu Pulpa. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam glositis. Yang pertama ada glositis akut. Pada kondisi ini peradangan terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan rasa sakit. Biasanya glositis akut muncul karena suatu reaksi alergi. Yang kedua adalah glositis kronik. Peradangan pada lidah yang dapat hilang dan timbul serta umumnya didasari oleh karena suatu penyakit. Dan yang terakhir adalah glositis atopi. Peradangan ini disebabkan oleh perubahan warna dan tekstur pada lidah, seperti bintik-bintik kecil di lidah menghilang sehingga lidah terlihat mengilap. Disebut juga sebagai glositis hunter. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang macam-macam penyakit glositis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sarah. Terima kasih. Saya atas nama Musrah dengan nomor induk mahasiswa 20011111200011. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang glositis, yaitu epidemiologi. Epidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi siapa, kapan, dan di mana, pola dan penentu terhadap kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Satu ulasan melaporkan tentang epidemiologi bahwa rentang prevalensi untuk keseluruhan adalah 0,1 sampai 14,3% geographic tonnage, kemudian 1,3 sampai 9% untuk atrofi lidah, dan 0,0 sampai 3,35% untuk median atrofi rambut. Inilah tentang epidemiologi glositis yang sempat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Angel. Nama saya Angelia Uriandia dengan nomor induk mahasiswa 2011111320027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etiologi atau penyebab dari penyakit glositis. Penyebab dari penyakit glositis terdiri dari dua penyebab, yaitu penyebab lokal dan penyebab sistemik. Yang pertama, saya akan bahas mengenai penyebab lokal. Penyebab lokal biasanya terjadi dikarenakan trauma atau iritasi mekanis dari sesuatu yang terbakar. Kemudian, iritasi lokal seperti mengkonsumsi tembakau, mengkonsumsi alkohol, dan mengkonsumsi makanan pedas dan makanan yang berbumbu terlalu banyak. Kemudian alergi pada pasta gigi juga dapat berdampak kepada penyebab dari penyakit glositis. Yang kedua yaitu penyebab sistemik. Penyebab sistemik biasanya terjadi dikarenakan kelainan nutrisi, penyakit kulit, dan infeksi sistematik. Kemudian keadaan kekurangan gizi atau malnutrisi yaitu kekurangan asupan vitamin B. Kemudian penyakit kulit seperti oral linsen planus, erythema multiforme, atau ulcers, dan pemphigus vulgaris. Yang terakhir yaitu infeksi seperti sipilis dan HIV.
Sekian dari saya, kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh... Halo teman-teman semua, nama saya Federico Gamaliel Putra dengan NIM 20111111210022 dari kelompok 4 Pulva. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebab glositis. Salah satu penyebab dari penyakit glositis adalah faktor keturunan. Jika ingin mengetahui penyebab pasti dari penyakit glositis, maka diperlukan pemeriksaan lebih dalam. Bila penyebab terdapat dikatakan tidak jelas, maka perlu dilakukannya biopsi. Apa itu biopsi? Biopsi adalah pengambilan jaringan tubuh untuk keperluan pemeriksaan laboratorium atau di lab. Pada beberapa kasus glositis, penyembuhan pada pasien terjadi saat dilakukannya rawat jalan. Tetapi, jika pembengkakan pada lidah membesar dan menghalangi jalannya udara yang kita hirup masuk, maka diperlukan rawat inap. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dela dan Ica. Nama saya Nisa Azaria dengan NIM 20111111220025. Patofisiologi dari glositis ini dari yang saya baca belum dapat dipastikan, tetapi reaksi alergi terhadap obat-obatan, makanan dan iritasi potensial lainnya dapat memperburuk papila dan jaringan otot lidah yang kemudian dapat menjadi glositis. Terima kasih, selanjutnya akan diteruskan teman saya Dela Alia. Nama Dela Alia, NIM 20111111220033. Pemicu lainnya dapat disebabkan oleh penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, di mana infeksi dapat menyerang papila dan otot lidah. Contohnya pada penyakit herpes simplex. Virus ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada lidah dan luka di area mulut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habibi Noval Jatmiko mengenai pencegahan glositis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Habibi Noval Jatmiko, anggota kelompok 4 Pulpa dengan NIM 2011111210018. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara apa saja yang bisa dijadikan pencegahan penyakit glositis. Yang diantaranya 1. Kebersihan rongga mulut haruslah dijaga dengan baik. Yang kedua, sikat gigi dan penggunaan dental floss atau benang gigi merupakan suatu keharusan. Dental floss atau benang gigi bisa didapatkan di apotek terdekat. 3. Jangan lupa membersihkan lidah setelah makan, bisa menggunakan sikat gigi. Yang keempat, kunjungi dokter gigi secara teratur. Yang kelima, jangan menggunakan bahan obat atau makanan yang merangsang lidah untuk menjadi iritasi atau agen sentisasi. Bahan ini termasuk makanan yang panas dan beralkohol. Yang keenam, berhentilah merokok dan penggunaan tembakau. Jika masih belum bisa berhenti, segeralah dikurangi, dan jika bisa berhenti, sangatlah bagus. Yang ketujuh, segera periksakan ke dokter jika gangguan bertambah parah. Yang kedelapan dan yang terakhir, jika lidah sudah menghalangi jalan nafas karena enarismen, maka mutlak untuk mendapat perawatan yang lebih intensif oleh dokter. Sekian dari saya penjelasan tentang pencegahan penyakit glositis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Lovelita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lovelita Kurnia Panjaitan dengan NIM 201111113200022. Prognosis atau gejala. Tanda dan gejala glositis ini bervariasi yang disebabkan oleh penyebabnya yang bervariasi pula. Tanda dasar pada kelainan ini adalah lidah yang berubah warnanya dan terasa nyeri. Warna yang dihasilkan bervariasi dari gelap merah sampai merah terang. Lidah yang terkena mungkin akan terasa nyeri dan menyebabkan sulitnya mengunyah, menelan, dan bahkan berbicara. Lidah yang mempunyai kelainan ini, permukaannya akan terlihat halus. Terdapat beberapa ulserasi atau borok yang terlihat pada lidah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Yaya.
Nama saya Rabiata Dawiyah dengan NIM 2011111220021. Jadi, pada kesimpulannya, glositis adalah penyakit peradangan pada lidah yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, entah malas menjaga kesehatan mulut, ataupun tidak memperhatikan bahan-bahan apa saja yang masuk ke dalam tubuh. Penanganan glositis ini sangatlah beragam, tergantung oleh penyebabnya. Maka dari itu, jika ada beberapa gejala yang dirasa merupakan gejala glositis, segeralah hubungi dokter. Sekian materi yang dapat kami bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.